Anda kembali di kabar khusus bersama saya Aditya Nugroho. Setelah tadi saksi dari Susi yang merupakan ART Putri Chandrawati dan Verdi Sambo diperiksa, saat ini pemeriksaan beralih ke klaster dari ajudan Verdi Sambo. Ada 4 orang yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini. Kalau digambarkan di sini ada pertama adalah Azan Romer yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan dan sedang ditanya oleh jaksa penuntut umum, dimintai keterangannya sebagai saksi dari versi ajudan Sambo. Kemudian terdapat Daden Miftahul Haq, juga ini merupakan ajudan dari Verdi Sambo. Selanjutnya ada Prayogi Iktara Wikanton yang merupakan sopir Verdi Sambo, dan Farhan Sabilah, pengawal yang membawa motor. Keempat orang ini disatukan, diperiksa sebagai klaster ajudan Verdi Sambo. Dan saat ini Azan Romer sedang dimintai keterangan oleh jaksa penuntut umum, namun kita tidak dapat mendengar, memang persidangan ini tidak ada audionya pemirsa, jadi hanya ditampilkan secara visual, sehingga memang Anda tidak dapat mendengar apa yang dikatakan oleh mereka yang berperkara dalam persidangan ini, baik itu majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun keterangan saksi. Saat ini kita sudah bersama dengan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Mas Heri, kita lanjutkan kembali perbincangan kita, Mas. Siap. Baik. Silakan, Mas. Mas Heri, Anda juga tadi mengatakan di awal bahwa majelis hakim ini sudah mempunyai common belief gitu ya. Dan setelah dia membaca BAP dari saksi-saksi, kemudian dia tercipta common belief, dan sejauh mana sebetulnya hubungan antara keterangan yang saat ini disampaikan di muka persidangan dengan common belief yang dimiliki oleh hakim? Ya benar, Mas. Jadi menurut saya kan dalam konteks penyidangkan perkara hari ini tentulah majelis hakim kan sudah menerima jauh-jauh hari berkas berita acara pemeriksaan secara keseluruhan ya, termasuk sebenarnya pasti dakwaan, sehingga beliau juga sebenarnya sudah membaca tuntas ini terkait dengan dokumen-dokumen yang ada, dan juga kemudian terkait dengan dari proses pertama kali sidang. Maka saya yakin dan percaya bahwa sudah ada arah ya. Common belief itu bukan berarti kemudian menentukan bahwa si A yang bersalah, si B tidak bersalah, yang kita luruskan itu ya. Tapi ada dasar pijakan hakim dalam hal membuat pertanyaan, dalam hal ingin mengkritisi suatu fakta hukum yang kemudian terjadi di persidangan pada hari ini. Tentunya semua itu pastinya berangkat dari apa yang sudah dimiliki, pengetahuan dasar yang dimiliki oleh hakim berdasarkan berita acara pemeriksaan dan juga dakwaan yang dibangun oleh jaksa penuntut umum. Jadi dalam hal ini, mengapa tadi saya bilang pasti common belief-nya sudah ada kan, keyakinannya terhadap peristiwa yang menarik untuk kemudian difokuskan. Karena tidak perlu juga untuk memberikan semua catatan pada setiap hal yang dilimpahkan sebelumnya masuk ke proses pembuktian pada saat ini kan, karena nanti tentunya membuat pembuktiannya menjadi tidak fokus dan mungkin malah bergeser arah fokusnya tadi. Jadi dalam konteks tadi, mengapa kemudian saya sampaikan bahwa sebenarnya sudah ada judgement awal nih terkait dengan hal-hal mana yang perlu untuk dinilai oleh hakim lebih jauh, ada sesuatu yang janggal, ada satu fakta yang mungkin belum terungkap secara utuh. Nah ini yang kemudian dikejar terus oleh majelis hakim agar tadi keterangan itu bisa menyempurnakan apa yang sebenarnya tidak tergambar jelas dalam proses yang sebelumnya diterima oleh majelis hakim tadi, yang boleh kita katakan sesuatu yang minus di persidangan ini. Jadi sesuatu yang minus itu saya maksudkan tadi adalah ada hal yang tidak terungkap di faktanya, di berita acara dan lain sebagainya, itu kemudian mencoba untuk dilengkapi agar dia tidak minus lagi di fakta kali ini, begitu. Baik, sebetulnya gini, kalau kita anggaplah kita orang awam gitu Mas ya, majelis hakim ini ketika misalnya dia mengajukan pertanyaan itu tadi berdasarkan kejanggalan yang dia baca dalam keterangan di BAP bahwa ini masih terdapat kelemahan yang terus bisa ditanyakan, atau kemudian pertanyaan ini muncul setelah saksi-saksi ini memberikan keterangannya sebetulnya? Bisa jadi hal yang kedua pun dilakukan karena itu ya alasannya ya Mas Adit ya, bahwa
ternyata kok setelah dibaca antara keterangan yang disampaikan pada saat itu dengan apa yang disampaikan sebelumnya di tingkat tahapan yang sebelumnya, apakah di tingkat penyidikan, itu kok berbeda. Nah, ini yang kemudian ingin dicarikan benang merahnya, ini yang kemudian perlu ditegaskan, maka hakim tadi berkali-kali menunjukkan sikap tegasnya untuk, ayo saksi mana yang sebenarnya Anda sampaikan ini yang benar. Atau jangan beranggapan bahwa saya tidak mengetahui begitu ya. Jadi ini perlulah ada dalam tanda petik ya kecurigaan terkait dengan apa yang disampaikan yang tentunya itu bukan tanpa sebab, sekali lagi karena mungkin dilakukan tidak hanya sekali, berkali-kali, mungkin menurut hakim juga mungkin ya ini hanya cari aman, jawabannya tidak tahu, padahal rasa-rasanya untuk kapasitasnya dia tidak secara apa ya katakanlah nilai pengetahuan umum seorang manusia kok rasa-rasanya hal seperti ini aja tidak dilakukan gitu. Maka ditanyakan kembali, Anda melakukan ini enggak gitu. Anda ada rasa perasaan katakanlah yang janggal enggak kalau ini terjadi sebelumnya, misalnya mereka ya apa katakanlah dalam konteks relasi antara Kuat dengan almarhum Brigadir Joshua begitu ya. Soalnya kan mereka kan ya pasti nggak hanya 1-2 kali bertemu ya, saksi yang dihadirkan pada hari ini itu juga tidak 1-2 kali mungkin bertemu dengan terdakwa maupun korban. Nah mungkin juga ada hal yang dia perlu sampaikan jauh hari sebelum kejadian itu, ada nggak pemicu-pemicunya kan begitu. Jadi ya ini menurut saya akan menjadi sebuah hal yang konkret begitu dibanding kita hanya mereka-reka kejadiannya hanya versi dari katakanlah hanya dari proses penyidikan kah. Nah, ini kemudian benar-benar diuji di sini apakah yang dilakukan itu benar atau tidak begitu. Nah, ini untuk memastikan semuanya gitu. Baik, Mas, ketika common belief, orang punya kepercayaan terhadap sesuatu, apakah juga ini nanti akan berpengaruh pada keputusan? Karena dia sudah, apalagi misalnya majelis hakim sudah biasa berperkara, terus dia sudah sebetulnya mungkin dapat menyimpulkan gitu. Apakah ini bisa mengarah pada sebuah keputusan yang sudah dibuat di awal gitu oleh majelis hakim? Ya, pembuktian dalam hal ini kan untuk mengambil putusan nantinya ya. Tapi putusan hakim nanti tentunya akan mengacu pada ketentuan KUHP pasal 183 KUHP tentang teori negatif minimum pembuktian, negatif weight of bewijs teori bahwa hakim itu tidak akan menyatakan seseorang bersalah sebelum ada minimum 2 alat bukti, dan dengan 2 alat bukti itu menimbulkan keyakinan hakim bahwa orang tersebutlah yang memang patut dipidana karena bertanggung jawab dalam perbuatan pidana itu. Maka harus ada minimum 2 alat buktinya dulu, ada proses pembuktian yang berjalan, baru kemudian keyakinan hakim itu akan muncul di akhir terhadap orang ini bersalah atau tidak. Nah, kalau dia bersalah maka putusannya adalah pemidanaan. Kalau bukti tidak bersalah, dalam hal bersalah tapi perkaranya bukan perkara pidana, maka putusannya onslah van revolving atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, kalau memang ternyata bersalah tapi perkaranya bukan kalau dia tadi adalah bersalah berarti putusan pemidanaan. Jadi ada putusan pemidanaan, ada putusan bebas, ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan itu masih porsinya masih sama ya, masih prosentasenya ya. Mungkin kalau kita bagi masih 33,33% kalau semuanya 100% begitu. Sehingga ini ingin dipastikan apakah memang benar bahwa perbuatan ini pidana. Tapi kalau dilihat dari konteksnya bahwa ini masuk ke proses penyidikan, penuntutan, udah jelas lah ini perkara pidana ya. Baik. Tinggal bagaimana kemudian menemukan tersangkanya, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Secara porsi nanti juga akan dibagi karena ada pasal 55 KUHP terkait dengan penyertaan gitu kira-kira. Baik, terima kasih Mas Heri Firmansyah telah berbagi informasi kepada kami atas ilmu dan pengalamannya. Sekali lagi terima kasih Mas Heri. Sama-sama Mas Adit, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan pemirsa, sekali lagi yang sedang Anda saksikan di layar kaca ini adalah sidang atau keterangan saksi terhadap klaster dari ajudan Ferdi Sambo. Sekali lagi saya akan bacakan, ada Azan Romer yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo, kemudian Daden Miftahul Haq, Prayogi Iktara Wikaton yang merupakan sopir dari Ferdi Sambo, kemudian ada Farhan Sabilah yang merupakan pengawal yang membawa motor, dan keterangan mereka berempat ini dijadikan satu sebagai klaster dari ajudan Ferdi Sambo. Dan kabar khusus TV One masih akan dilanjutkan oleh rekan saya Alfa Tauhid.
Tetaplah bersama kami.